Kundenbag Colony, rumah paling berhantu di Hyderabad, negara bagian India yang pernah menggemparkan di tahun 2002. Bahkan hingga saat ini, rumah tersebut dianggap sebagai salah satu tempat paling berhantu di kota Nizam, India. Kundenbag adalah salah satu daerah elit di Hyderabad. Di sana ada rumah-rumah besar, taman-taman kota yang indah, tapi siapa sangka salah satu dari sekian banyak rumah mewah di sana memiliki cerita yang sangat angker. Padahal lokasi rumah yang disebut-sebut angker itu dekat dengan St. Francis College. Setelah tersebarnya kisah angker atau horor dari salah satu rumah di sana, bahkan tidak ada satu orang pun yang berani berkeliaran di wilayah perumahan tersebut. Banyak versi dari kisah rumah hantu Kundenbag yang beredar. Nah, salah satunya akan aku bahas di video ini. Now it's summertime. Kisah dari rumah hantu ini bermula dari seorang pencuri bernama Muhammad Sajid. Dikisahkan Sajid ini hampir setiap malam pergi untuk mencari rumah-rumah orang kaya untuk melancarkan aksi pencuriannya. Salah satunya adalah rumah-rumah di daerah Hyderabad. Sampai kemudian ia menemukan salah satu rumah di kawasan Kundenbag. Saat itu ia melihat sebuah rumah yang cukup besar dengan 2 lantai. Hampir setiap malam setelah ia menemukan rumah sebagai target incarannya, ia selalu melihat dan mengawasi atau memata-matai rumah itu. Selain memata-matai, ia juga melihat gerak-gerik si pemilik rumah. Nantinya ia berencana untuk mengambil uang, perhiasan hingga barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Selama beberapa hari, Sajid ini selalu melihat ada gerak-gerik dari sang pemilik rumah. Ia melihat dari jendela di lantai 2 ada pemilik rumah yang lalu lalang. Kemudian ia juga memantau kapan sebenarnya pemilik rumah ini keluar dari rumah hingga kemudian ia kembali. Singkat cerita, ia tidak menunggu lama. Suatu malam, ia akhirnya melancarkan aksinya untuk mencuri di rumah mewah itu. Ia mulai mengendap-endap setelah melihat situasi di sekitar jalanan dekat rumah mewah itu terlihat sepi. Ketika ia tiba di gerbang rumah mewah itu, ia menyadari gerbangnya dikunci. Ia lompat dari gerbang itu sampai ia mendapati pintu rumah depannya terkunci. Salah satu cara yang ia lakukan untuk masuk ke dalam rumah itu setelah rumahnya gelap adalah dengan cara mencongkel jendela samping rumah di lantai 1. Upaya untuk masuk ke dalam rumah itu berhasil. Sajid akhirnya lompat dan masuk ke dalam rumah. Saat itu kondisi rumah sangat gelap. Jadi hanya ada cahaya bulan dan cahaya pantulan dari lampu rumah tetangga. Sajid melancarkan aksinya. Ia mencoba untuk mencari uang dan barang-barang serta perhiasan di lantai 1. Ia membuka setiap lemari tapi tidak menemukan satu barang berharga pun di rumah itu. Hingga kemudian ketika ia sedang mencari beberapa benda, tiba-tiba saja ia mulai mendengar adanya langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Karena ia takut ketahuan, ia langsung bersembunyi di salah satu lemari di ruang tengah. Tapi pintu lemari itu sengaja tidak ditutup rapat agar Sajid bisa mengetahui siapa sebenarnya orang yang menuju ke lantai 1. Lalu kemudian Sajid melihat seorang wanita turun dari tangga. Ia melihat wanita itu agak tua. Ia melihat wanita itu berusia sekitar 50 tahunan. Wajahnya pucat dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Wanita itu sangat menyeramkan menurut Sajid. Selain wajahnya yang menyeramkan, ketika perempuan itu turun ke lantai 1, ia terdengar mengatakan sesuatu, tapi suaranya sangat pelan dan tidak jelas. Kemudian wanita tua itu terlihat berjalan ke arah dapur. Sajid saat itu masih memperhatikan kemana wanita itu pergi. Setelah wanita tua itu tidak terlihat lagi, Sajid mulai keluar dari lemari tempat ia bersembunyi. Setelah ia keluar, ia berjalan beberapa langkah, kemudian ia mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Ia mengendap-endap berusaha naik ke anak tangga. Tapi belum sampai anak tangga ketiga,
Sajid tiba-tiba saja mendengar suara teriakan yang keras dari arah dapur. Ia ragu-ragu apakah ia akan melanjutkan untuk naik ke atas tangga atau ia melihat apa yang terjadi di dapur rumah itu. Karena penasaran, Sajid memutuskan untuk melihat ke dapur rumah mewah itu. Ternyata ia melihat wanita tua yang tadi turun dari tangga itu sedang duduk di pojok dapur sambil memegang pisau. Pisau itu seperti sedang digoreskan ke lantai untuk membuat sebuah gambar atau semacam simbol. Sajid mulai gugup setelah melihat apa yang dilakukan oleh wanita itu. Sehingga kemudian yang terpikir oleh Sajid adalah menghabisi nyawa wanita tua itu, lalu mengambil barang-barang berharga dan meninggalkan rumah besar tersebut. Tapi apa yang direncanakannya tidak benar-benar terjadi. Sajid langsung meninggalkan dapur kemudian berlari ke arah tangga. Ia dengan terburu-buru naik ke atas tangga dan ketika ia baru saja sampai di lantai 2, ia tiba-tiba saja melihat seorang wanita. Wanita itu sedang berdiri di depan pintu kamar. Sajid merasa sangat takut aksi pencuriannya ini diketahui oleh orang-orang di rumah itu. Sehingga kemudian tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil pisau yang dibawanya dan menodongkan ke arah wanita itu. Tapi ternyata wanita yang ada di depan Sajid itu tidak bereaksi apapun. Setelah itu Sajid kembali mengancam wanita itu dan lagi-lagi ia tidak memberikan reaksi apapun hingga kemudian Sajid memutuskan untuk mendekati wanita itu sambil mengancamnya dan secara tiba-tiba wanita itu bukan berteriak ketakutan tapi justru ia tertawa sekencang-kencangnya. Sajid masih bingung kenapa wanita itu bukannya takut malah ia tertawa dengan sangat keras. Wanita itu langsung masuk ke dalam kamar. Dan hanya beberapa saat setelah wanita itu masuk ke kamar, pintu kamarnya terbuka secara perlahan. Sajid kemudian mendorong pintunya, kemudian ia masuk ke dalam kamar itu dan kamar terlihat sangat gelap. Tidak banyak yang bisa ia lihat, ia terus maju ke depan, kemudian ia mulai mencium bau yang sangat menyengat. Ia dikagetkan dengan 3 sosok mayat yang ada di kamar itu. Ia sangat kaget setelah melihat 3 mayat perempuan yang ada di kamar tersebut. Hal yang lebih mengejutkan justru terjadi ketika Sajid mendekati mayat dari 3 perempuan itu. Justru ia mulai mengenali 2 di antara mayat yang tergeletak itu. Salah satu mayat yang dilihatnya mirip sekali dengan wanita yang ia temui di dapur rumah itu. Dan mayat wanita satu lagi adalah wanita yang justru ia temui di lantai 2, tepat di depan kamar itu. Saking takutnya Sajid, ia tidak berpikir panjang. Ia langsung berusaha keluar dari rumah besar itu terburu-buru. Ketika ia berhasil keluar dari rumah itu, berada di tengah jalan, ia tiba-tiba berpikir, kemana ia harus pergi? Sajid yang awalnya hendak mencuri rumah itu tiba-tiba saja takut. Ia takut disangka menghabisi nyawa dari 3 wanita yang justru sebenarnya sudah ia temukan meninggal dunia di rumah itu. Sehingga kemudian yang terpikir oleh Sajid justru pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang baru saja dilihatnya. Sajid dengan tergesa-gesa berlari ke kantor polisi terdekat. Di sana ia menceritakan kepada seorang polisi mengenai apa yang baru saja dilihatnya dan mengenai maksudnya untuk masuk ke rumah itu. Di hari itu juga, tepat di awal September 2002, Sajid langsung ditangkap oleh polisi. Polisi langsung melakukan penyelidikan terhadap cerita yang baru saja didengarnya dari Sajid, sang pencuri. Atas keterangan dari Sajid, polisi kemudian langsung mencari rumah yang dimaksud oleh Sajid. Polisi tiba di depan rumah mewah itu. Mereka kemudian mencoba untuk membuka gerbang dan mereka tahu gerbang itu terkunci. Pintu gerbang yang dipenuhi oleh semak-semak itu akhirnya dibuka paksa oleh para polisi. Ketika polisi ini masuk, beberapa polisi kemudian melihat tumpukan koran yang ada di depan rumah itu. Dan mereka membaca koran itu berasal dari bulan Juni di tahun 2002. Setelah mengetahui bahwa pintu depan rumah itu terkunci, polisi mencoba untuk mengelilingi rumah, mencari tahu apakah ada pintu atau jendela yang terbuka. Kemudian, salah seorang polisi mendapati pintu belakang dari rumah itu terbuka. Mereka mulai masuk ke rumah itu. Mereka memeriksa lantai pertama dari rumah itu, rumah yang sangat gelap. Selain gelap, rumah itu ternyata berantakan. Sepertinya ini adalah ulah Sajid yang sebelumnya sempat mencari barang-barang berharga dari rumah tersebut. Polisi kemudian melanjutkan pencarian ke lantai 2.
Betapa terkejutnya salah seorang polisi yang tiba-tiba saja menemukan adanya 3 mayat di lantai 2. Beberapa polisi langsung menyusul ke lantai 2, kemudian mereka juga ikut memastikan bahwa memang ada 3 mayat yang tergeletak. Nah, di dekat mayat itu mereka melihat adanya tumpukan pakaian yang rapi, mereka juga melihat adanya dokumen-dokumen berserakan. Dan di ujung kamar itu mereka melihat adanya sebuah botol dengan cairan berwarna hitam di dalamnya. Sehingga kesimpulan dari para polisi yang melakukan penyelidikan ini, ketiga pemilik rumah itu diduga meninggal akibat meminum racun. Tanpa berpikir panjang, salah satu polisi kemudian membawa botol yang berisi cairan hitam itu untuk segera diperiksa di laboratorium. Kemudian ambulans tiba di depan rumah mewah itu untuk membawa 3 mayat perempuan. Nah, para polisi yang melakukan penyelidikan ini cukup bingung karena mereka tidak pernah mendapatkan laporan mengenai adanya hal yang aneh di rumah itu. Seharusnya orang-orang atau tetangga di sekitar rumah besar itu mulai mencium bau busuk dari rumah tersebut. Tapi polisi menduga karena saat itu suhu cukup dingin sehingga membuat proses pembusukan ketiga mayat itu berlangsung jauh lebih lambat. Sehingga mungkin itulah alasannya kenapa warga di sekitar tidak mencium bau busuk dari rumah itu. Hasil penyelidikan dan otopsi tidak pernah dipublikasikan. Lantas kemudian penyelidikan dari pihak kepolisian terus berlangsung. Kali ini mereka mencoba untuk meminta keterangan dari tetangga-tetangga di sekitar rumah mewah itu. Tetangga-tetangga di sana diinformasikan oleh polisi bahwa pemilik rumah mewah itu telah meninggal. Beberapa tetangga dimintai keterangan oleh polisi, tapi jawaban mereka justru mengagetkan. Mereka justru mengatakan tidak tahu mengenai apa yang terjadi pada pemilik rumah mewah tersebut. Beberapa minggu kemudian hasil otopsi keluar. Polisi menyatakan dari hasil otopsi diketahui bahwa 3 orang itu telah meninggal 6 bulan yang lalu. Nah, ketika informasi itu sampai ke telinga tetangga-tetangga yang ada di situ, justru mereka kaget. Karena selama 6 bulan ke belakang, jelas-jelas mereka melihat aktivitas dari pemilik rumah itu. Salah seorang tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah angker itu justru menjelaskan dan memberikan keterangan kepada polisi. Pemilik rumah itu bernama Jaya Prada. Dia adalah seorang wanita berusia sekitar 56 tahun yang tinggal bersama dengan 2 putrinya. Tetangga ini tidak cukup tahu apakah suaminya meninggal dunia atau meninggalkan rumah karena beberapa tetangga yang lain menginformasikan bahwa mereka sempat melihat suaminya yang pergi meninggalkan rumah itu secara tiba-tiba. Sehingga kemudian mereka hanya mengetahui adanya 3 orang wanita di dalam rumah itu. Tapi tetangga-tetangga di sana juga sering mengatakan bahwa 3 orang ini berperilaku aneh. Bukan hanya berperilaku aneh, tapi aktivitas yang dilakukan oleh ketiga wanita itu juga nampak tidak biasa. Nah, beberapa tetangga memberikan keterangan kepada polisi bahwa mereka sering melihat ketiga wanita itu menyalakan lilin di tengah malam. Kadang-kadang di lantai 2-nya tidak terlihat cahaya, tapi di lantai 1 lampunya terlihat menyala. Kemudian ada lagi tetangga yang memberikan keterangan kepada polisi, mereka sering melihat ketiga wanita itu menggantungkan botol-botol berisi darah. Nah, kadang-kadang salah satu dari anak itu terlihat bermain di teras rumahnya dengan botol yang berisi darah tersebut. Ada lagi salah seorang tetangga yang mengisahkan bahwa ia pernah melihat Jaya Prada keluar dari rumahnya dengan membawa kapak untuk mengusir orang-orang yang lewat ke depan rumahnya. Beberapa juga mengisahkan kadang mereka keluar dengan menggunakan mobil hanya untuk membuang sampah dan tempat sampah itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Mungkin hanya sekitar 2 menit dari rumah itu. Bukan hanya itu, di tembok-tembok rumahnya juga terlihat ada simbol-simbol aneh menurut para tetangga. Nah, polisi-polisi yang mendengar keterangan atau kesaksian dari warga di sekitar sana juga merasa heran setelah mendengar bahwa lampu di rumah itu kadang-kadang menyala. Karena faktanya ketika polisi melakukan penyelidikan tidak ada kabel-kabel yang terhubung di rumah itu dan listrik sudah lama mati. Mereka sudah lama tidak membayar listrik. Pernyataan itu seperti dibenarkan oleh salah seorang tetangganya karena ia tidak pernah melihat salah satu dari ketiga pemilik rumah itu bekerja atau menghasilkan uang. Kisah rumah hantu Kundenbag ini justru semakin lama semakin beredar luas, bukan hanya di wilayah itu saja tapi ke seluruh India.
Nah, ada beberapa rumor yang menyebutkan bahwa suami dari Jayaprada ini memang sengaja meninggalkan rumah dan meninggalkan anak serta istrinya karena menganggap ketiga wanita itu wanita yang membahayakan. Mereka mengalami gangguan kejiwaan. Kapan dan kenapa ketiga wanita itu meninggal dunia tidak pernah terungkap. Bahkan kasus mengenai rumah hantu ini juga tidak pernah terselesaikan. Walaupun misteri rumah hantu ini tidak pernah terselesaikan, tapi kisah-kisah horor setelahnya justru muncul. Ada beberapa kejadian yang dikisahkan dari beberapa orang yang penasaran mengenai rumah hantu ini. Ketika salah seorang pejalan kaki yang tidak sengaja melintasi rumah angker itu dan melihat sosok perempuan atau wanita mengerikan yang terlihat dari jendela lantai 2. Nah, setelah cerita-cerita hantu itu menyebar, semakin banyak lagi orang-orang yang penasaran mengenai rumah hantu itu. Bahkan ada juga beberapa YouTuber yang sengaja mendatangi rumah hantu itu untuk melakukan paranormal activity. Mereka ingin mengetahui apakah benar rumah itu angker. Dan warga-warga sekitar juga terus penasaran mengenai kematian dari 3 perempuan yang ada di dalam rumah itu. Maka kemudian karena tetangga-tetangga di sekitar rumah berhantu itu semakin lama semakin terusik karena ramainya jalan di depan rumah mereka, hingga akhirnya mereka meminta pihak kepolisian untuk menjaga daerah tersebut agar jalan di depan rumah berhantu itu tidak lagi dikunjungi atau dilewati oleh orang-orang asing. Dan bahkan pihak kepolisian serta otoritas setempat meminta agar foto-foto rumah itu dihapus dari media. Meskipun sebagian orang skeptis mengenai cerita itu, tapi tidak sedikit juga orang yang percaya bahwa rumah 2 lantai itu adalah rumah yang menyimpan misteri. Bahkan sampai saat ini hantunya masih berkeliaran. Wah, ternyata bukan cuma di Indonesia ya, banyak cerita-cerita mengenai rumah angker atau rumah berhantu. Tapi di India sana justru ada salah satu rumah yang disebut angker dan sampai sekarang ini masih tetap dinyatakan sebagai salah satu rumah berhantu di India. Kalau kalian tahu informasi lebih atau cerita versi lain dari rumah hantu di India ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.